Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Kantor Pos Mimika salurkan bansos sembako khusus. Pos Indonesia cabang Mimika mulai menyalurkan bantalan sosial atau bansos sembako khusus yang dilaksanakan secara nasional bersamaan dengan 83 kota atau kabupaten lainnya. Saat ditemui di kantornya Rabu 7 September 2022, Kepala Kantor Pos Indonesia cabang Mimika Junaidi Nur menyampaikan, keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan Rp200.000 per bulannya sejak 2020 lalu. Pembayaran dilakukan tiap 3 bulan sehingga KPM menerima Rp600.000. Junaidi mengatakan pembagian sembako kali ini untuk triwulan ketiga, di mana total KPM di Kabupaten Mimika sebanyak 18.087 keluarga penerima manfaat. Rinciannya adalah 10.000 keluarga di wilayah distrik dalam kota dan sisanya 8.087 berada di distrik pesisir dan pegunungan. Junaidi mengatakan penyaluran dilakukan dengan membagi jadwal per distrik sehingga tidak terjadi penumpukan warga di kantor pos. Untuk penyaluran hari ini dijadwalkan khusus 4 kelurahan di distrik Mimika Baru dengan jumlah maksimal 900 KPM. Kalau terkait bansos yang sekarang kami bagikan ini merupakan bansos sembako khusus di 83 kota kabupaten secara nasional. Salah satunya itu adalah Kabupaten Timika. Nah, bansos sembako khusus ini penerima manfaat atau KPM itu mendapatkan Rp200.000 per bulan dan dibayarkan mulai dari bulan Juli sampai di bulan September 2020. Berarti 3 bulan dan dibayarkan sekaligus 3 bulan. Jadi penerima yang KPM untuk yang bansos sembako khusus triwulan 3 ini atau tahap 3 ini itu menerima sebesar Rp600.000. Untuk wilayah Timika sendiri, Kabupaten Timika khususnya, itu datanya total 18.087 KPM. Untuk data awal 18.087 KPM. nanti ada kemungkinan nambah juga. Ada kemungkinan nambah, tapi itu kebijakan dari Kemensos dan kantor pusat. Karena penambahan itu bukan kewenangan kami. Kepala Kantor Pos Indonesia cabang Mimika Junaidi Nur menjelaskan, ada 6 distrik yang disalurkan melalui kantor pos yaitu Miru, Wania, Kamkinarama, Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Iwaka. Sedangkan untuk distrik di wilayah pesisir dan pegunungan, kantor pos Mimika masih berkoordinasi dengan kepala distrik dan kampung untuk jadwal penyalurannya. Junaidi menyebut khusus distrik pegunungan penyaluran dilakukan secara kolektif oleh kepala kampung atau distrik mengingat adanya konflik juga alasan keamanan. Namun, setelah penyaluran, kepala distrik wajib memberikan laporan kepada pihaknya. Bantuan menurut Junaidi diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu. Dalam penyaluran, kata Junaidi, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Penyaluran bansos sembako khusus banyak yang gagal bayar. Kepala Kantor Pos Indonesia cabang Mimika Junaidi Nur mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial sembako khusus pada triwulan ke-1 dan ke-2 banyak yang gagal bayar atau banyak penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Saat ditemui di kantornya Rabu 7 September 2022, Junaidi mengungkapkan, pada penyaluran tahap pertama ada sekitar 3.000 keluarga penerima manfaat dari total 19.000 KPM yang gagal bayar. Sedangkan triwulan kedua ada 2.500 KPM dari total 19.101 PKM yang gagal mendapatkan bantuan sosial tersebut. Junaidi menjelaskan, jika ada yang gagal bayar, pihak kantor pos menunggu konfirmasi dari kelurahan yang bersangkutan selama 2 minggu. Pihaknya juga menghubungi Dinas Sosial untuk memerintahkan pendamping desa agar bisa menghubungi warga yang namanya tertera atau sah sebagai KPM penerima. Berarti yang gagal bayar ini 2.500 KPM ya? 2.500 KPM dari 19.101. Jadi total di tahap 2 itu
plus dengan data tambahan. Hmm. Karena kan yang saya bilang tadi ya, akan ada data tambahan nanti pada saat berjalannya ini. Batch Ada batch 2, ada batch Iya, 3, ada batch 4 dan lain-lain. Ya biasanya memang seginilah 18.000 inilah. Awalnya memang segitu. Nanti seiring berjalannya waktu nanti dia ada lagi 19.000. Totalnya biasa sampai dengan yang ini yang paling besar di tahap 2. 19.000 penerima. Yang berhasil kami bayarkan itu 16.592. Di Timika ini yang paling tinggi gagal bayarnya 2.500 gagal bayar. Kami gagal bayarkan. Kalau kami sudah update status gagal bayar, berarti itu uang sudah kami bayar. Sudah dikembalikan. Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur mengatakan jika memang tidak ada konfirmasi, maka pihaknya harus mengembalikan anggaran bansos ke Kementerian Sosial. Junaidi mengakui jika kinerja yang dilakukan pihaknya masih kurang maksimal, sebab dari target penyaluran hanya 85% yang terpenuhi dari target yang seharusnya 95%. Junaidi mengatakan butuh peran serta dari semua pihak terutama lurah hingga RT dan RW untuk memberikan informasi serta penyaluran bansos tersebut sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi terkait dengan penyaluran bansos. Saya Aji, Radio Antar Papua melaporkan. Bupati Mimika Eltinus Omaling diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Hotel Swissbell Hotel Jayapura. Usai menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang diselenggarakan oleh Bank Papua Rabu 7 September 2022. Dari informasi yang dihimpun Antar Papua News, sekira pukul 9 WIB, Bupati Mimika berada di Swissbell Hotel Jayapura dalam rangka menghadiri kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan oleh Bank Papua. Kemudian pukul 11.30 WIB, anggota KPK RI tiba di Swissbell Hotel Jayapura, selanjutnya menemui Eltinus Omaling untuk diamankan. Kemudian setelah itu pukul 11.45 WIB, Bupati Mimika dibawa KPK ke Makobrimob Kota Raja untuk diamankan dan dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, saat dikonfirmasi juga membenarkan pengamanan yang dilakukan oleh KPK RI tersebut. Penangkapan Bupati Omaling oleh KPK hanya selang sehari setelah pendukungnya yang dari Gereja King Mi Papua menggelar demonstrasi di gedung DPRD Mimika pada Selasa 6 September 2022. Mereka meminta kepada aparat keamanan untuk segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas dugaan kasus yang disangkakan kepada Bupati Kabupaten Mimika. 5.000 paket bansos Presiden diterima warga Mimika kurang mampu. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi bersama Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra distribusikan bantuan sosial atau bansos dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat menerima bansos di jalur 3 SP1, Kelurahan Kamorojaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebanyak 5.000 paket, Rabu 7 September 2022. Bansos yang disalurkan masing-masing diterima keluarga penerima bantuan mendapat 15 kg beras, minyak goreng, gula pasir, teh sariwangi, dan biskuit. Bansos dibagikan kepada masyarakat membantu masyarakat kurang mampu akibat berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Letkol Dedi berharap bantuan dari pemerintah ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah kondisi sulit akibat ancaman krisis global. Dedi juga mengatakan, selain SP1, juga dijadwalkan pembagian sembako di beberapa tempat. Bansos disalurkan dari pintu ke pintu sehingga tepat sasaran. Saya berterima kasih bahwa sekarang mereka ada dapat bantuan dari Jokowi. Terutama kepada TNI Polri tadi ya membagikannya Pak ya? Iya, terutama dari TNI Polri sudah turun lapangan untuk kasih bantuan ini. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi bersama Polri juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden telah memberikan perhatian kepada masyarakat di Papua dan di Timika pada khususnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menerima. Hal yang sama juga diucapkan Musdalifah, warga Lurah Kamoro Jaya SP1 kepada Bapak Presiden setelah memberikan bantuan yang sangat berguna bagi masyarakat kecil. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan.
Apel siaga PMK dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika. Karantina Pertanian menggelar apel siaga penyakit mulut dan kuku dan ketahanan pangan bersama sejumlah instansi di kantor karantina pertanian kelas 1 Timika, Rabu 7 September 2022. Apel siaga yang dilakukan bersama Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, jajaran TNI Polri, Basarnas, Bea Cukai, dan Karantina Pertanian kelas 1 Timika ini dalam rangka pencegahan penyakit mulut dan kuku serta ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Insinyur Bambang MM. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan apel berlangsung secara nasional dan dilaksanakan di setiap daerah. Bambang juga mengatakan pembangunan pertanian secara nasional harus terus digalakkan di seluruh tanah air. Bambang menjelaskan, beberapa tahun belakangan Kementerian Pertanian telah mencapai progres pencapaian di bidang pertanian yang luar biasa. Ekspor terus mengalami peningkatan, yang mana di tahun 2019 mencapai 390 triliun, kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 450 triliun, dan tahun 2021 meningkat menjadi 625 triliun. Bambang melanjutkan, capaian pendapatan petani yang meningkat diukur dengan nilai kesejahteraan dan nilai keberhasilan usaha petani dan berbagai capaian lain. Beberapa tahun terakhir ini mencapai progres kemajuan di bidang pertanian yang luar biasa. Ekspor kita terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2019 capaian kita baru sekitar 390. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 450 triliun. Kemudian di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 625 triliun. Itu dari ekspor. Kemudian capaian-capaian pendapatan petani yang terus mengalami peningkatan diukur dengan nilai-nilai kesejahteraan petani, nilai-nilai keberhasilan usaha petani, dan berbagai capaian-capaian. Antara lain juga kita sudah 3 tahun ini kita tidak impor beras. Kemudian kita targetkan di tahun 2023 insya Allah kita bisa capai swasembada jagung. Kepala Badan Karantina Pertanian, Insinyur Bambang MM, mengatakan peran Mimika tidak kecil dan memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Keterbatasan lahan di Pulau Jawa, pasar besar di sana menantikan produk-produk pertanian dari Mimika. Bambang meminta agar para petani di Mimika lebih produktif dalam meningkatkan produksinya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, karena potensi sumber daya alam yang suatu waktu akan habis ketika tambang habis dan daerah tidak siap dengan kekuatan dengan sumber daya yang berkelanjutan dalam bidang pertanian, maka tentu akan berhadapan dengan kelaparan yang akan menghadang di kemudian hari. Setelah rampung, kantor karantina pertanian kelas 1 Timika akhirnya diresmikan. Kantor karantina pertanian kelas 1 Timika akhirnya diresmikan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Insinyur Bambang MM Rabu 7 September 2022. Peresmian kantor karantina pertanian kelas 1 Timika dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Mimika serta asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan daerah Seta Mimika, Willem Na, beserta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah, staf, dan beberapa instansi-instansi lainnya. Bambang dalam sambutannya menyampaikan, kantor karantina pertanian kelas 1 Timika difasilitasi sebagai tempat bekerja pegawai karantina dalam melayani hal-hal yang berhubungan dengan karantina. Bambang berpesan kepada seluruh jajaran karantina pertanian kelas 1 Timika agar dapat merawat balai kantor karantina pertanian yang baru saja diresmikan dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwasannya, walaupun dengan anggaran yang terbatas, kendati negara telah menyisihkan uang untuk mendirikan kantor tersebut. Lanjut Bambang, dirinya meminta agar seluruh jajaran karantina pertanian kelas 1 Timika agar membuka diri serta dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsi karantina pertanian untuk melayani masyarakat dari berbagai hal. Oleh karena itu, secara khusus kepada Kepala Balai Pak Tasrif, bahwa membangun kantor mudah, tetapi merawatnya yang sulit. Ya, hari ini kantor Balai Karantina Mimika yang kita resmikan saat ini harus selayaknya dari hari ke hari semakin baik. Karena di banyak fasilitas pemerintah, kantor-kantor megah di saat diresmikan, tetapi seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun menjadi tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, walaupun dengan anggaran yang terbatas, negara menyisihkan uang untuk membangun kantor ini bukan sepele. Oleh karena itu harus betul-betul dihargai, ya. Ciptakan ruang-ruang kerja yang baik. Sebagai ASN kita boleh jadi 80% hidup kita di kantor. Sampai-sampai lupa keluarga gitu. Lupa kalau kita punya istri, punya anak dan sebagainya. Begitu tingginya motivasi dalam bekerja. Oleh karena itu, mengkondisikan kantor dan lingkungannya yang baik menjadi sangat penting. Kepala Badan Karantina Pertanian, Insinyur Bambang MM berharap kedepannya dapat menunjang kinerja seluruh jajaran karantina pertanian kelas 1 Timika dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan karantina serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Om Aleng dalam sambutannya yang disampaikan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Setda Mimika Willem Na menuturkan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mimika sangatlah berbangga atas terselesaikannya bangunan kantor karantina pertanian kelas 1 Timika. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam membangun gedung tersebut. Dengan terlaksananya pembangunan kantor karantina Timika ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawainya dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga peningkatan kinerja dalam pengawasan pintu-pintu masuk dan keluar bandara, udara, juga pelabuhan laut di Kabupaten Mimika. Saya Muhammad Wahyu Belorubun, Radio Antar Papua melaporkan. Tanpa kehadiran Kadis Pendidikan, RDP Komisi C DPRD Mimika ditunda. Komisi C DPRD Mimika harus menunda rapat dengar pendapat RDP kondisi di dunia pendidikan di Mimika, Rabu 7 September 2022. Penundaan itu dilakukan lantaran Kepala Dinas Pendidikan Mimika Jenny Usmani tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Saat ditemui wartawan di kantor DPRD Mimika Rabu 7 September 2022, Ketua Komisi C DPRD Mimika Aloysius Pairong mengatakan, meskipun RDP ditunda, namun Komisi C telah menyiapkan banyak catatan yang akan disampaikan pada Dinas Pendidikan. Pairong mengatakan pihak Dinas Pendidikan beralasan Kepala Dinas Pendidikan ke Jayapura untuk evaluasi APBD perubahan. Namun Badan Anggaran Banggar DPRD Mimika tidak mendapat informasi terkait evaluasi APBD perubahan. Pairong menjelaskan RDP dianggap Komisi C penting karena Komisi C menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan pendidikan, sehingga Komisi C memprioritaskan pengawasan ke Dinas Pendidikan. Jadi tadi kita tidak buka ruang untuk mendengar pendapat dari mereka, kecuali mendapatkan informasi tentang kepala dinas yang berhalangan. Ya. Tapi tadi ada beberapa anggota dewan mengatakan ini sudah kesekian kalinya. Komisi C yang lama periode lalu juga tidak pernah dihadiri oleh kepala dinas ketika diundang. Nah, sementara Komisi C ini banyak sekali temuan dalam pengelolaan pendidikan. Ya, ketika kita melakukan kunjungan di sekolah-sekolah, kita menemukan satu sekolah swasta 100% gurunya honor, sementara di situ ada asrama yang menampung
anak asli Papua suku Amume 300 orang. Tidak ada perhatian dari Dinas Pendidikan. Kemudian ke sekolah di Kuamkilama dengan keterbatasan fasilitas dan ruangan, termasuk ruangan guru. Kemudian kita ke beberapa sekolah lagi, ada sekolah yang kita tidak temukan di situ ada proses belajar mengajar. Pengakuan kepala sekolah saat itu bahwa ada muridnya sekitar 142. Ketika kita minta absen, hari itu tidak ada. Ya, muncullah dugaan-dugaan itu. Nah, kita Komisi C memprioritaskan pengawasan kepala dinas pendidikan. Karena apa? Dinas pendidikan ini adalah pengelola suatu program sebagai dasar untuk meletakkan fondasi bagaimana mencerdaskan anak-anak dan mengelola anggaran cukup besar hampir 1 triliun dari APBD. Ya kan? Artinya ada perhatian kita terhadap bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Ketua Komisi C DPRD Mimika Aloysius Pairong menjelaskan hal itu menjadi perhatian serius Komisi C karena Dinas Pendidikan mengelola program untuk mencerdaskan anak bangsa dengan anggaran cukup besar hampir 1 triliun. Komisi B DPRD Mimika ajak 2 dinas studi banding di Bandung. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Mimika akan mengajak 2 dinas yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pertanian untuk mengikuti studi banding di Kabupaten Bandung. Saat ditemui wartawan di kantor DPR Mimika Rabu 7 September 2022, Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskar Pukaro mengatakan, untuk mempersiapkan studi banding, Komisi B menggelar rapat koordinasi di kantor DPR Mimika Rabu 7 September 2022. Nurman menjelaskan studi banding rencananya akan ke Bandung melihat UMKM dan koperasi mandiri di sana. Selain itu juga untuk melihat hasil pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Bandung. Kami sudah tetapkan khusus Komisi B untuk pelaksanaan studi banding. Pelaksanaan studi banding ini atas kesepakatan seluruh anggota DPR, maka tempat dan tujuannya adalah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Untuk Komisi B. Untuk Komisi B. Komisi B ini mengajak 2 dinas. Salah satu dinas itu yang kami ajak adalah Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pertanian Hortikultura. Tujuannya mengajak 2 dinas ini untuk mendampingi Dewan dalam rangka kunjungan kerja sekaligus studi banding terhadap UMKM yang ada di Kota Bandung, kemudian koperasi mandiri yang ada di Kota Bandung dan juga pertanian dan hasil pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian yang ada di Kota Bandung, khusus terhadap umbi-umbian. Kenapa umbi-umbian? Karena saat ini kita punya mama-mama di pasar itu kesulitan dalam menjual umbi-umbiannya, baik itu singkong, keladi, petatas, sayur mayur, mungkin tentang kualitas sayur dan lain sebagainya, sehingga kita mengajak Dinas Pertanian ini supaya ikut bisa langsung dengan hasil nanti kita dapat dari Bandung ini, kami DPR akan merekomendasikan beberapa kegiatan dan program. Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskar Pukaro mengatakan studi banding tersebut atas kesepakatan seluruh anggota DPRD Komisi B. Komisi B mengajak dinas terkait agar bisa belajar dan melihat langsung pengelolaan koperasi dan pertanian, sehingga nantinya Komisi B bisa merekomendasikan kegiatan dan program kerja. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.